Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Fadli dengan NIM 22044111445, mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo, program studi informatika, konsentrasi multimedia. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis semiotika dengan teori Ferdinand de Saussure saya terhadap iklan teh Sariwangi yang mengangkat tema Mari berbicara atau mari bicara. Sebelum kita masuk ke hasil analisis saya, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan iklan yang akan saya analisis berikut ini. Aku tahu ayah khawatir, tapi aku bisa kok jaga diri. Nah, gampang kan? Sekarang tinggal ngomong langsung sama ayah. Ayah, mau teh? Ya, aku boleh nggak pergi nonton konser sama Gak boleh. Oh, oke. Kalau bukan ayah yang nganterin. Lebih berani bicara dengan kehangatan rasa dan aroma Sariwangi. Oke, sebelum itu saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu teh Sariwangi dan apa itu teori Ferdinand de Saussure. Oke, teh Sariwangi merupakan teh celup salah satu merek teh celup terpopuler di Indonesia. Merek ini pertama kali hadir pada tahun 1973 dan diperkenalkan oleh PT Sariwangi AEA. Sariwangi dikenal sebagai pelopor teh celup di Indonesia dan telah menjadi bagian budaya minum teh masyarakat selama puluhan tahun. Oke, berikutnya itu adalah teori Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang linguis Swiss yang dianggap sebagai bapak linguistik modern sekaligus tokoh penting dalam pengembangan teori semiotika. Menurut Ferdinand, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda dan bagaimana tanda itu membentuk makna dalam suatu sistem komunikasi. Secara teorinya, Saussure membagi menjadi 3 komponen utama, yaitu terdiri dari tanda dan penanda. Oke, penanda merupakan aspek material dari tanda seperti bunyi, gambar, atau kata-kata yang ditangkap oleh panca indera. Sedangkan petanda itu merupakan konsep atau makna yang dikaitkan dengan penanda tersebut dalam pikiran kita. Hubungan antara petanda dan penanda ini bersifat arbiter, artinya tidak ada hubungan alami antara keduanya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya mengenai teh Sariwangi dan apa itu teori Ferdinand de Saussure. Oke, berikut ini merupakan hasil analisis semiotika saya terhadap iklan teh Sariwangi yang mengangkat tema saatnya bicara menggunakan pendekatan teori de Saussure, Ferdinand de Saussure. Oke, untuk penanda pertama di durasi 0 sampai 6 detik, yaitu sang anak yang sedang duduk bersama dan curhat dengan ibunya bahwa sang anak tidak mau ayahnya khawatir dan sudah bisa jaga diri sendiri. Kemudian petandanya, sang anak sudah tidak mau diatur secara berlebihan atau overprotective karena sang anak sudah cukup umur untuk tidak membuat orang lain merasa khawatir dan sudah pandai untuk tidak membuat orang khawatir dan juga sudah pandai untuk menjaga diri sendiri. Namun sang anak ini sulit untuk mengungkapkan atau jujur confess terhadap ayahnya. Kemudian pada adegan kedua, yaitu durasi 6 sampai detik ke-13, penandanya itu sang istri membuat 2 cangkir teh Sariwangi untuk dihidangkan kepada anak dan ayahnya, yang mana bisa menjadi media komunikasi, dan kemudian pun mereka duduk berdampingan. Petandanya teh ini dapat menjadi simbol kehangatan, ketulusan dan inisiatif untuk membuka percakapan. Seperti saya bilang sebelumnya, cangkir teh di sini tidak hanya berfungsi sebagai minuman, tetapi juga sebagai alat komunikasi nonverbal, yang mana bisa dapat menyampaikan dari hati ke hati. Berikutnya, adegan berikutnya dimulai dari detik ke-14 sampai ke detik 20.
Penandanya itu sang anak memulai percakapan dengan nada atau suara yang lembut. Kemudian adegan berikutnya pada durasi 14 sampai 20 detik. Penandanya itu sang anak memulai percakapan dengan nada atau suara yang lembut. Kemudian sang ayah tampak kaget dan kemudian langsung melarangnya dengan tegas. Petandanya itu sang anak memulai percakapan dengan suara lembut ini itu menandakan kehati-hatian dan sikap hormat. Namun tanggapan dari sang ayahnya ini justru mengejutkan. Ia ini terlihat kaget dan langsung melarang anaknya dengan tegas. Reaksi itu dapat menjadi petanda adanya penolakan keras atau kuat dan perbedaan pandang antara kedua sisi. Yang mana itu bisa dibilang mencerminkan ketegangan dalam hubungan mereka berdua. Kemudian berikutnya di detik 21 sampai 28, penandanya itu sang ayah yang mulai meminum teh kemudian langsung berubah pikiran dan tiba-tiba membolehkan anaknya asalkan ayahnya yang mengantarkannya. Kemudian mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Petandanya ini, percakapan ini adalah simbol dari proses penyembuhan dalam hubungan. Teh yang sang ayah minum menjadi metafora dari jembatan yang menghubungkan kedua hati yang sempat berjauhan. Oke, kemudian scene terakhir di durasi 29 sampai detik ke-30, penandanya itu tagline akhir. Saatnya bicara, saatnya Sariwangi. Kalimat ini muncul di layar dengan latar belakang teh hangat dan suasana rumah yang nyaman. Petandanya ini, tagline ini menyatukan keseluruhan makna iklan. Sariwangi diposisikan bukan hanya sebagai produk teh saja, melainkan sebagai simbol pemicu dialog dan keharmonisan dalam keluarga. Oke, mungkin itu saja hasil analisis semiotika saya dengan teori Ferdinand de Saussure terhadap iklan teh Sariwangi yang mengangkat tema Mari Bicara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.